Sesawi Kor Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga salah satuku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Bapa, serta rezeki yang sungguh luar biasa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini pekan biasa ke-32, kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Siapa saja pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita boleh saja mengidolakan dan mengagumi seseorang, sahabatku. Misalnya nih, seniman, artis, budayawan, pujangga, sastrawan, dan sebagainya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Semua itu baik dan wajar, asalkan tidak berlebihan sehingga mendewakan hal yang duniawi ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, namun di balik semua itu kita harus menyadari bahwa ada sosok yang jauh lebih mendapat perhatian kita, sahabatku, yakni Allah sendiri. Seperti yang ditegaskan dalam bacaan, sahabatku, seharusnya kita percaya dan mengagumi mahakarya Allah dalam kehidupan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam kitab kebijaksanaan, sahabatku, sungguh di sana membenarkan bahwa kelak kita akan bertemu Sang Penguasa yang menjadikan segalanya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam kisah Injil pada kesempatan ini, sungguh mengajak kita untuk merenungkan tentang kedatangan akhir zaman, sahabatku. Dan Yesus berbicara bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri ketika tiba
hari anak manusia menyatakan dirinya, sahabat yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, akhir zaman merupakan sesuatu yang realistis iman, yang mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir atau bersandar pada akal budi saja, sahabatku, tetapi juga pada janji Allah itu sendiri, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka yang penting bagi kita adalah menjaga sikap hidup dan mengikuti jalan kebenaran yang telah disampaikan Tuhan, sahabatku. Janji Allah akan digenapi. Namun demikian, sahabatku, tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba akhir zaman itu. Hanya saja, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, berwaspadalah dan berjaga-jagalah senantiasa dalam iman, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap hidup, mengikuti jalan kebenaran yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, sahabatku. Selalu waspada dan berjaga-jaga senantiasa dalam iman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mohon berkat dari Tuhan dan akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa. Boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Semoga kami selalu dalam keadaan siap sedia, ya Tuhan, ketika Engkau datang menjemput kami untuk memasuki hidup yang kekal, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, segenap indera kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Itu semua untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami juga mendoakan pula, memohon berkat bagi mereka-mereka yang merasakan sakit, perjuangan, luka hati, tersingkir, lemah, dan ditinggalkan, ya Tuhan. Mereka yang kehilangan harapan hidup mereka, kiranya Engkau berikan hikmat sukacita dalam hidup mereka, ya Tuhan. Berkat dalam hidup mereka, jalan lurus, jalan kebenaran, dan jalan terang dalam hidup mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan iman mereka, banyak orang dikembalikan ke dalam jalan Tuhan, sahabatku. Mari, sahabatku, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dalam iman, semakin bijaksana, tetap waspada, selalu senantiasa dalam iman kita, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.